Shalom, apa kabar saudaraku semua? Saya berharap saudara semua tetap ada dalam keadaan sehat-sehat dan damai sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bila mana Tuhan masih memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan bersama saudara melalui channel ini. Dan kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita buat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, memberikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan kali ini diambil dari 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya ulangi, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara yang terkasih, banyak sekali hal yang membuat kita hilang semangat dan lemah. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari masalah ekonomi, pasangan, anak-anak, pekerjaan, dan lain-lain. Saudara dan saya tahu persis bahwa di saat kita lemah, iblis dengan mudah memperdaya kita untuk memilih jalan pintas yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, melalui firman kali ini, kita diajarkan dua hal. Yang pertama, kuatkanlah hatimu. Kita diingatkan untuk menguatkan hati. Artinya, kita harus tetap tegar untuk setiap situasi yang terjadi. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita tetap tegar kalau kita lagi ada dalam masalah? Itulah perbedaan anak-anak Tuhan yang benar-benar memahami firman Tuhan itu sendiri. Sikap tegar kita dalam menghadapi masalah adalah bukti bahwa kita selama ini tidak sia-sia baca firman Tuhan. Semakin sering kita mendengar firman Tuhan dan semakin sering kita membaca firman Tuhan, cara pandang kita terhadap masalah sudah pasti berbeda. Kita tahu bahwa melalui masalah Tuhan mau melihat kesetiaan kita, apakah kita tetap setia atau malah sebaliknya. Lalu yang kedua, jangan lemah semangatmu. Ini berkaitan dengan yang pertama, menguatkan hati berkaitan dengan jangan lemah semangat. Bila kita mampu tegar dalam masalah, rasa semangat pasti masih ada dalam diri kita. Apalagi bila kita mengingat dalam setiap masalah, Tuhan menyelipkan berkat. Masalah sepaket dengan berkat. Tetapi kuncinya adalah kita harus tetap setia mengandalkan Tuhan melewati setiap masalah kita. Jadi, mari saudara, kita kuatkan hati dan tetap semangat. Percaya ada upah yang luar biasa Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Saya berharap firman Tuhan kali ini dapat memberkati dan menguatkan saudara dan lebih membuka pikiran saudara-saudara semua bahwa di saat ada masalah bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, atau bahkan mungkin kita berpikir Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi mari kita lebih jauh berpikir dan kita lebih jauh memahami bahwa melalui masalah Tuhan mau kita lebih teguh, kita lebih kuat, dan kita lebih menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
kita akan tutup firman kali ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan, untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami, bila selama ini Tuhan kami masih sering lemah, bahkan kami masih sering takut di saat masalah ada dalam hidup kami. Tetapi biarlah melalui firman ini Tuhan, kami lebih lagi Bapa mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, sehingga kami tidak lagi takut dan kami tidak lagi khawatir, tetapi kami kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di firman selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.